semuanya, Tajahau, welcome back to my channel. Ini Sarah teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita jalan-jalan ke Cina atau yang namanya melihat bagaimana cara fashion orang-orang Cina, whole Chinese people is love branded thing. Jadi tas legend coklat Louis Vuitton yang menandakan kalau kita karirnya bagus, atau Hermes kita jadi tie-tie-nya besar seperti itu, dan juga berbagai macam yang namanya brand-brand besar seperti itu. Jadi memang Cina itu adalah leading marketnya, brand-brand mewah pasar itu memang paling gede di Cina teman-teman ya. Even though orang Korea juga sangat haus akan barang branded, tapi Cina itu sebagai barang dengan pangsa terbesar itu definitely Cina teman-teman ya. Nah, ini aku rangkum yang namanya kayak beberapa orang-orang selebriti yang dikirim ke Paris Fashion Week tahun 2023 kemarin untuk menjadi ambasador dari negara Cina untuk menghadiri brand-brand fashion tersebut ya teman-teman ya. Jangankan kita ngelihat artis ya teman-teman ya, ngelihat orang-orang biasa aja, even though itu school girls, school boys, atau orang-orang kantoran, itu aja mereka itu udah keren banget, apalagi kalau lihat yang namanya artis Cina teman-teman ya. Jadi ini adalah 10 artis Cina yang diundang langsung ke Paris Fashion Week dengan pakaian dan influence terbaik. Dihitung dari yang namanya Xiaohongshu, Weibo, dan juga Instagram ya teman-teman ya. Meskipun Instagram tuh nggak boleh terlalu aktif artis-artis Cinanya. Jadi inilah 10 besar artis Cina yang paling berpengaruh di Paris Fashion Week. Di nomor 10 ada yang namanya Ma Sichun. Ma Sichun di sini dia menggunakan kain bludru warna ungu dan juga kalung emas seperti itu ya teman-teman ya. Dia di sini itu menggunakan Weibo aja platformnya untuk yang namanya kayak ini loh gaya fashion aku di Paris Fashion Week seperti itu. Tetapi meskipun hanya menggunakan Weibo, dia mendapatkan exposure sebesar 1,5 juta orang lihat itu sebanyak 7 kali post di akun pribadi dia ya teman-teman ya. Meskipun penampilannya kayak simple sederhana, tapi dia cukup memenangkan yang namanya kayak selebriti yang diundang di Paris Fashion Show seperti itu ya guys ya. Di nomor 9 ada artis favorit aku yang cantik kayak model, yaitu si Gulina Cha, yang dia kemarin menghadiri yang namanya kayak Saint Laurent, Yves Saint Laurent sama si Jisoo, si Rose teman-teman. Nah, si Gulina Cha ini tampil simple, cantik, putih kayak gitu teman-teman ya. Dan dia di sini itu memang punya 3 akun, yaitu Instagram, Weibo, sama Xiaohongshu seperti itu. Dan si Gulina Cha ini mendapatkan exposure sebesar 1,7 juta orang yang lihat dia, dan dia ngepost sebanyak 5 foto dalam akun pribadi dia teman-teman ya. Nah, Ma Sichun di sini teman-teman kalau aku lihat itu menggunakan pakaian yang cukup simple, YSL, pakaian untuk kerja kantoran seperti itu, tapi yang menengah ke atas ya, atau bahkan elit seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini dia pakai dua tema teman-teman, si siapa tuh namanya, si ini Gulina Cha, yaitu tema warna abu-abu sama jaket kulit yang warna hitam seperti ini. Gue yang paling suka tuh yang abu-abu ini sih, karena ini kayak dipakai dimanapun, kayak kondangan ataupun kantoran, ini cukup keren aja sih menurut aku ya guys ya. Nomor 8 artis favorit aku juga yang namanya Bailu, dia diundang langsung sama Balmain Paris. Kemudian dia itu menggunakan yang namanya 3 baju yang berbeda. Baju yang hitam sama krem ini. Yang paling aku favorit itu adalah yang schoolgirl, ala-ala schoolgirl, terus pakai skirt kotak-kotak seperti itu dan rambutnya dikepang gitu ya guys ya. Satunya lagi dia pakai baju simple ala Balmain seperti ini. Ini terbuat dari latex kulit teman-teman ya. Nah, si Baidu itu dia hanya menggunakan Weibo aja, jadi kayak lokal China seperti itu, dengan exposure dia 1,8 juta dan cuman posting 2 akun. Itunya kayak selain-lainnya itu yang posting itu adalah fans-fansnya dan juga akun-akun usernya dia guys ya. Jadi Bailu di sini tuh cukup cantik juga, bisa ditiru juga untuk gaya-gaya seperti itu ya teman-teman ya. Ini penampilan paling quirky dari semua artis Cina yang diundang ke Paris Fashion Week, yaitu si ini Qi Wei.
kamu harus percaya atau enggak, Jiwei ini ternyata usianya udah 39 tahun, tapi dia paling mencolok sendiri ketika diundang sama ini ya teman-teman ya, si Balmain ini teman-teman, si desainernya ini gitu ya guys ya. Terus dia di sini itu lucunya itu datang sama seorang Pailu dan juga sama Su Minghao. Bajunya paling keren sendiri di sini, dan dia menggunakan 2 akun yaitu Instagram sama Weibo dengan posting sebanyak 2 kali dan punya 1,8 juta penyuka ya teman-teman ya. Jadi di sini emang apa ya, dia tuh kan tema-temanya tuh kan ala-ala nuansa quirky gotik seperti itu. Simple banget make upnya teman-teman, dan juga bisa yang namanya diaplikasikan untuk pertemuan-pertemuan dan party-party ya guys ya. Di nomor 6 ini influencer favorit aku, paling favorit di seluruh daerah Cina, Hong Kong dan Taiwan, yaitu si Angelababy. Angelababy itu dari yang aku lihat itu ada 2 brand besar yang mempercayai dia, yaitu Schiaparelli dan juga Roger Vivier ya teman-teman ya. Di acaranya Roger Vivier sebelum datang ke acara Schiaparelli, dia itu ini paling suka sendiri aku gayanya teman-teman ya. Dia menggunakan dress warna merah seperti ini. Kemudian juga semua ininya, aksesorisnya itu dia menggunakan Roger Vivier, dan juga sepatunya ya guys ya. Kemudian dia juga datang ke acara garden party Roger Vivier. Yang gue suka juga adalah George Hobeika ini, lucu banget kalau aku lihat, sepatunya juga lucu banget Roger Vivier seperti itu. Nah ini dia yang bikin dia tuh hits hebat sebelum kejadiannya itu, kejadian dia di band itu adalah datang ke acaranya Schiaparelli menggunakan pakaian seperti ini teman-teman ya. Nah di sini si Angelababy itu menggunakan 3 akun berbeda, karena gue tahu sendiri si Angelababy itu untuk sosial media dia cukup besar sekali pengikutnya teman-teman ya. Dia menggunakan yang namanya Instagram, Weibo sama Xiaohongshu dengan penyuka sebanyak 2,1 juta akun, dan dia posting hanya 2 teman-teman, 2 kali posting teman-teman ya. Meskipun cuma diundang yang namanya kayak 1 kali pegelaran, tapi wanita ini bisa yang namanya menyedot 2,6 juta akun suka like-nya dia. Sebenarnya kalau bukan si Cici Yangmi yang jadi global brand ambassador-nya Loewe ya teman-teman ya. Dia menggunakan 2 akun yaitu Instagram dan Weibo, sekaligus dia menggunakan pakaian tradisional pilihannya sendiri untuk acara kayak Mid Autumn Festival yang diadakan pribadi dengan Loewe ya teman-teman ya. Jadi di sini Yangmi itu cuma pakai mini dress seperti ini guys, tapi dia cantik parah sih menurut aku ya guys ya. Dia datang seperti ini dan dia malamnya party sama Loewe team untuk Mid Autumn Festival seperti itu. Nomor 4 ada seorang Su Minghao. Su Minghao itu siapa sih kak? Su Minghao itu adalah kayak mantan boyband audisi seperti itu. Dia diundang sama Balmain, sama si Ciwei sama si Pailu tadi ya teman-teman ya. Tapi di sini dia paling gede sendiri di antara semua artis Cina itu, exposure-nya yaitu 4 juta akun suka sama postingnya dia. Dia menggunakan Instagram sama Weibo ya guys ya. Terus Su Minghao ini dia menggunakan pakaian kotak-kotak seperti ini, jas seperti ini, dan juga dia masuk ke beberapa orang dengan pakaian terbaik di acara Paris Fashion Week. Jadi balmannya dia ini cukup menyita perhatian orang-orang di sana ya guys ya. Salah satu grup boyband yang mendunia yaitu Wang Junkai dari TF Boys yang dia menghadiri acaranya Dior. Dia datang ke acara Dior, fans base-nya di sana tuh gila-gilaan, gede-gedean seperti itu. Tapi dia menggunakan lebih banyak yang namanya perhiasan dan juga pakaian simple seperti ini ya teman-teman ya. Jadi si Wang Junkai ini cuma sekali doang acaranya, tapi kayak fansnya di sana tuh kayak ngerubutin dia seperti itu. Dan dia juga tidak sia-sia bisa yang namanya memposting 18 post, itu mendapatkan exposure 4,1 juta viewer likes. Dan dia itu kayak memposting ini di Instagram dan Weibo-nya dia ya teman-teman ya. Wang Junkai ini itu juga sebenarnya cuma 2 harian aja teman-teman, gak ada acara party-party seperti itu, tapi dia sukses yang namanya menyemarakkan acaranya Dior Paris Fashion Week bersama si Jisoo, kemudian juga Jenna Ortega, Anya Taylor-Joy juga yang namanya diundang ke acara seperti itu ya guys ya. Nomor 1 teman-teman yaitu artis paling terkenal di Cina salah satunya
yaitu si Dildra Badil Murad, dengan exposure sebanyak 7,7 juta view and likes di Instagram dan di Weibo. Uniknya Instagramnya Dildra Badil Murad itu adalah timnya aja yang posting, dia nggak pernah posting, dia hanya posting di Weibo aja ya teman-teman ya. Nah, Dildra Badil Murad ini kita breakdown teman-teman, dia hanya 3 kali posting tapi bisa dapat yang namanya 7,7 juta view and likes. Pertama, gaun pertama yang dia datang itu adalah pakai ini, pakai putih gold silver seperti ini. Itu pada waktu dia datang ke acara paginya Dior Fashion Week teman-teman ya, bersama seorang Jisoo, kemudian juga ada tadi Wang tadi teman-teman. Nomor 1 teman-teman yaitu artis yang sangat terkenal dan baru jadi global brand ambasadornya Dior dunia, yaitu si Dildra Badil Murad. Dildra Badil Murad merepresentasikan Dior teman-teman, dan dia kemarin itu mendapatkan exposure sebanyak 7,7 juta view and like di Instagram dan juga di Weibo. Uniknya di Instagram dia itu kayak nggak manage itu sendiri, yang manage itu adalah tim-timnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan yang namanya kayak breakdown fashionnya si Dildra Badil Murad, yaitu adalah dia pakai gaun putih ini pada waktu pagi hari. Kemudian dia juga pakai baju ala Wednesday seperti ini. Dia ini kan diundang pagi untuk Paris Fashion Week fashion show, malamnya dia tuh diundang untuk yang namanya kayak private party seperti itu ya guys ya. Nah, menurut kamu yang mana yang paling cantik? Menurut aku sih semuanya cantik ya teman-teman ya, dan bahkan dia bisa kayak memvisualkan ini kan. Dildra itu kan terkenal dengan pakaian glamor yang ala-ala apa ya, bling-bling seperti itu, tapi dia sendiri cukup sukses yang namanya kayak ini, pakai baju seperti ini teman-teman ya, terlihat simple dan very elegan. Jadi gimana menurut kamu 10 artis Cina yang paling berpengaruh di Paris Fashion Week kemarin tahun 2023? Adakah artis kamu? Jadi itu aja countdown artis Cina yang paling bagus mendapatkan exposure brand-brand besar pada waktu diundang ke Paris Fashion Week ya teman-teman ya. Jadi thank you semua udah lihat channel aku. I hope you like it and see you, bye bye, 再见。